Ayo turun Sah, pintaku setelah kami sampai di gerbang sekolah. Gak mau Om, aku di sini saja nunggu, jawabnya malas. Sah, kalau kamu gak ikut gimana bisa kepala sekolah bakal percaya sama tuntutan saya? Kan gak ada bukti. Kalau kamu ikut kan saya bisa tunjukkan luka di wajah kamu, dan saya juga bisa tunjukkan baju kamu yang rusak itu, jelasku. Larissa tidak menjawab, dia merenung, tampaknya sedang berpikir, mencerna setiap ucapanku. Ya udah ayo, dia memutuskan. Aku senang karena Larissa tak sulit dibujuk. Larissa turun dari mobil dan mengikuti masuk ke gedung sekolah. Aku dan Larissa langsung masuk ke kantor kepala sekolah. Tok tok tok, permisi, aku mengetuk pintu yang terbuka. Kebetulan sekali kepala sekolah berada di tempatnya. Dia menoleh ke arah kami. Oh, silahkan masuk Pak. Pria tua gendut dengan kepala botak itu mempersilahkan kami masuk. Aku dan Larissa masuk, silahkan duduk. Dia mempersilahkan kami duduk. Terima kasih Pak, ucapku ramah. Loh, Larissa kok gak ikut belajar? Pakai baju biasa pula. Dari mana? Itu muka kamu kenapa? Tanyanya kepada Larissa. Larissa tak menjawab, dia menunduk. Itulah yang ingin saya sampaikan Pak, jawabku memulai. Pria botak itu menatapku lekat. Tampaknya dia ingin tahu apa yang akan aku bicarakan. Apa itu Pak? Tanyanya. Begini Pak, saya ingin mengadu atas tindakan kurang baik yang terjadi di sini yang menimpa Larissa. Aku memulai dengan menunjuk kepada Larissa dengan ibu jariku. Maksudnya apa Pak? Tanyanya heran. Aku mulai menceritakan semua tentang kejadian semalam yang dialami oleh Larissa. Aku agak sesak menceritakan itu, menahan emosiku agar tidak marah. Aku menceritakan setiap detail yang dialami Larissa. Aku ingin dia tahu kalau di sekolahnya ada tindak kekerasan. Sebentar Pak, tapi apa ini nggak berlebihan? Mungkin saja itu hanya candaan mereka Pak. Kepala sekolah mengelak. Candaan? Bapak bilang candaan? Apa pantas hal seperti ini disebut candaan? Ini perlakuan tidak baik Pak. Saya nggak mau tahu. Bapak panggil mereka sekarang juga. Jika tidak, saya akan tuntut sekolah ini, pintaku murka. Aku marah karena dia bilang apa yang Larissa alami semalam hanya candaan. Baik Pak, kalau begitu saya panggil mereka dulu. Pria tua itu tampak ketakutan karena aku mengancamnya. Dia pergi keluar untuk memanggil gadis-gadis yang mengerjai Larissa sesuai nama-nama yang disebut Larissa semalam. Om sabar, jangan marah-marah, nanti Om jelek loh. Sempat-sempatnya Larissa bercanda. Astaga, saya marah Sah, kesal. Dia anggap kejadian semalam cuma candaan. Guru macam apa itu? Jawabku kesal penuh amarah. Iya, tenang ya, jangan marah-marah terus. Larissa menenangkanku dengan menggenggam tanganku. Aku sedikit merasa tenang. Tak lama kemudian kepala sekolah masuk kembali dengan membawa 4 gadis yang mengerjai Larissa. Apakah ini? Tanya pria tua itu kepada Larissa. Iya Pak, Larissa mengangguk. Mereka menatap sinis kepada Larissa karena telah diadukan. Aku bangkit berdiri mendekati mereka. Apa-apaan kalian? Salah Larissa apa? Sampai kalian melakukan tindakan buruk terhadap Larissa. Kalian pikir kalian siapa? Tanyaku murka. Jangan salah paham dulu Om. Jangan asal tuduh. Larissa aja yang ngadu gak bener. Kita nggak ada ngelakuin hal kayak gitu kok. Gadis rambut pendek mengelak. Wajah juteknya membuatku kesal. Kalian nggak mau mengaku? Tanyaku lagi. Tapi bukan kami Om pelakunya. Gadis dengan rambut dikepang mengelak juga. Masa? Jadi ini kelakuan siapa? Tunjukku ke arah wajah Larissa yang lebam. Bukan kami Om, bukan kami. Jangan asal nuduh dong, mana buktinya? Dia mulai berani kasar padaku. Baik, tunggu sebentar. Aku kemudian pergi keluar untuk mengambil baju seragam Larissa yang koyak dan kotor di gudang, juga membawa gembok yang rusak sebagai bukti. Aku pun kembali masuk ke ruangan itu dan menjatuhkan barang-barang itu di lantai di hadapan mereka. Seketika mereka melotot tak percaya. Itu adalah bukti, mau bukti lainnya? Lihat rambut Larissa, tunjukku pada rambut Larissa yang sudah dipotong pendek. Kalian menggunting acak rambut panjang Larissa sampai gak enak dilihat. Kalian pikir kalian siapa? Bisa seenaknya mengerjai Larissa, bentakku. Om, jangan ngada-ngada deh. Jelas-jelas bukan kita kok pelakunya. Gak ada bukti yang kuat juga. Salah satu dari mereka hendak memojokkanku. Ngada-ngada apanya? Jelas-jelas semalam Larissa menghubungi saya dan dia terkurung di dalam gudang. Nama kalianlah yang dia sebut. Mana mungkin
mungkin dia bohong, timpalku. Tapi kan bisa saja Larissa bohong Om, gadis itu masih mengelak. Aku jengkel sekali mendengar elakannya terus. Tak bisakah mereka mengaku saja agar masalahnya cepat selesai? Bohong, kalian pikir Larissa pintar berbohong? Larissa nggak seperti kalian, dia selalu jujur. Aku sangat ragu jika mereka mengatakan Larissa berbohong. Sumpah Om, mereka yang melakukannya, demi Tuhan memang mereka. Larissa menimpali, dia membela dirinya yang terus dipojokkan. Kalian dengar sendiri, masih mau mengelak juga. Aku memincingkan mata pada mereka. Mereka terdiam, saling menatap satu sama lain. Sepertinya mereka sudah tidak memiliki alasan untuk membela diri lagi. Kena kalian sekarang. Kalian ngaku saja deh, gak usah bikin saya tambah pusing sebelum saya kehabisan kesabaran dan menuntut kalian. Untuk saat ini saya masih berbaik hati. Pintaku memelankan suaraku. Mereka kembali saling bertatap, membuatku kesal saja. Padahal kalau mengaku, apa susahnya sih? Ayolah, saya orang sibuk, saya mau kalian mengaku. Saya hitung sampai 3. Kalau kalian gak mau mengaku juga, saya pastikan kalian dikeluarkan dari sekolah ini. Aku sedikit menggertak. Baik Om, memang kami yang melakukannya, jawab gadis berambut pendek. Dia tampak ketakutan. Apa alasan kalian melakukan itu? Tanyaku. Karena Larissa pintar Om, Larissa selalu mendapat nilai bagus, padahal kami juga berusaha tetapi tetap tidak bisa melampaui dia, jawab gadis rambut dikepang. Lalu apa kalian harus melampiaskan ketidakmampuan kalian dalam melampaui Larissa dengan melakukan tindak seperti itu? Kalian pikir itu sebuah perkara yang baik? Apa salah dia karena nilainya selalu di atas kalian? Kalau ngerasa nilai jelek, jangan melakukan tindakan bodoh, tapi belajar yang giat, bentakku. Mereka menunduk, tak lagi berani melawanku. Maaf Risa, maaf, ucap mereka meminta maaf. Maaf, kalian pikir cukup dengan meminta maaf? Sudahlah, saya malas berdebat lagi. Aku mulai bosan, ingin segera pergi. Baik Pak, tolong maafkan kenakalan mereka. Maaf sekali lagi, saya jamin tidak akan terjadi hal seperti ini lagi. Kepala sekolah yang tampak sangat malu itu meminta maaf padaku. Sah, kamu bisa belajar dengan nyaman lagi. Bapak pastikan mereka nggak akan mengganggu kamu lagi, ucap kepala sekolah kepada Larissa. Larissa akan keluar dari sekolah ini. Saya akan memindahkan Larissa ke sekolah yang lebih beradab. Sekolah macam apa yang membiarkan hal seperti itu terjadi? Hal seperti itu kok dijadikan bercandaan, ucapku ketus. Ayo Sah, kita pulang. Aku menarik tangan Larissa pergi dari ruangan itu. Aku dan Larissa masuk ke dalam mobil. Setelah keluar dari gedung itu, aku merasa puas. Makasih Om, ucap Larissa lalu memelukku manja. Sama-sama Sah, jawabku dengan mengacak rambutnya gemas. Ih Om, rambutku kusut, rengeknya kesal sambil memukul pelan padaku. Aku tertawa melihat tingkah imutnya itu.